Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Karisma dari Prodi Tadris Matematika Institut Darul Ulum Sarawangun. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Contoh Implementasi Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan menurut Paulo Freire. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Marnisha Anas MSI. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Konsep dasar pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Paulo Freire adalah seorang pendidik dan filsuf asal Brazil. Ia memperkenalkan konsep pendidikan sebagai praktik pembebasan dalam karyanya yang berjudul Pedagogic of the Oppressed. Ia mengkritik model pendidikan tradisional yang disebut sebagai banking education, di mana guru dianggap satu-satunya sumber pengetahuan, sedangkan murid sebagai penerima pasif. Sebagai alternatif, Freire mengusulkan pendekatan pendidikan yang bersifat dialogis dan problem passing, di mana guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan melalui dialog dan refleksi kritis terhadap realitas mereka. Materi berikutnya tentang implementasi pembebasan menurut Paulo Freire. Implementasi pendidikan sebagai praktik pembebasan menurut Paulo Freire adalah proses pendidikan yang membebaskan manusia dari penindasan melalui kesadaran kritik, dialog, dan aksi nyata untuk perubahan sosial. Pendidikan tidak dimaknai sekedar penyampaian materi, tetapi sebagai alat transportasi diri dan masyarakat. Berikutnya, implementasi dalam praktik. Saya akan memberikan 2 contoh implementasi dalam praktik. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah. 1. Guru mengajarkan pendekatan dialogis, bukan ceramah satu arah. 2. Siswa diajak mengkaji isu sosial nyata, misalnya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lingkungan. 3. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, bukan menghafal. 4. Ada ruang diskusi, debat, refleksi, dan proyek sosial. Lalu, contoh implementasi dalam praktik yang kedua, yaitu dalam pendidikan komunitas. 1. Mengadakan belajar masyarakat, misalnya untuk petani, buruh, dan ibu rumah tangga. 2. Pelajaran berbasis masalah peserta dari realitas mereka sendiri. 3. Pendidikan dilakukan secara horizontal. Pendidik dan peserta didik sama-sama belajar. 4. Sekolah rakyat. Kelas literasi komunitas gerakan desa membangun. Contoh nyata yang terjadi. Pada tahun 1960-an, masyarakat miskin di Brazil banyak yang buta huruf. Lalu, Paulo Freire menciptakan program literasi kritis untuk mengajari orang dewasa membaca dan menulis berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri. Implementasinya, 1. Menggunakan kata-kata yang bermakna dalam hidup mereka. Contohnya, kerja, tanah, dan harga. 2. Kelas dilakukan secara dialogis, bukan ceramah satu arah. 3. Warga mendiskusikan arti sosial politik dari kota tersebut. 4. Pendidikan jadi sarana membangkitkan kesadaran kelas politik. Berikutnya, saya mengambil beberapa jurnal tentang implementasi pembebasan. Yang pertama, implementasi teori pembebasan menurut Paulo Freire dalam konteks keluarga. Pendidikan dalam keluarga tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, berpikir kritis, empati, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Implementasi teori ini mengajak anggota keluarga untuk bekerja sama dalam membangun hubungan yang didasarkan pada penghormatan, rasa tanggung jawab bersama, dan pertumbuhan pribadi. Lalu yang kedua, implementasi pemikiran Paulo Freire dalam bimbingan dan konseling. Penerapan pemikiran Paulo Freire dalam bimbingan dan konseling dengan menekankan pentingnya pemunculan kesadaran kritis melalui dialog. Proses pendidikan harus menciptakan peserta didik yang aktif dan kreatif sebagai subjek dalam pendidikan dengan peran guru sebagai fasilitator dan mediator.
Lalu berikutnya, pendidikan pembebasan, studi pemikiran Paulo Freire dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Penerapan pendidikan ini sejatinya praktik pembebasan, karena ia membebaskan pendidik dan peserta didik dari perbudakan ganda, berupa kebisuan dan monolog. Pelaksanaan pendidikan yang melahirkan kebebasan dilakukan dengan cara pendidikan kritis, membuka ruang dialog yang sangat damai antara pengetahuan kelas dan realitas sosial peserta didik. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap kritis dan daya cipta dalam menghadapi dunia dan realitas sosial mereka. Berikutnya, implementasi dalam konteks Indonesia. Saya akan memberikan 2 contoh implementasi dalam konteks Indonesia. Pertama, sekolah rakyat dan komunitas belajar. Beberapa komunitas di Indonesia telah mengadopsi pendekatan Freire dalam pendidikan alternatif, seperti sekolah rakyat. Dalam model ini, proses belajar mengajar dilakukan secara dialogis, dengan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan siswa didorong untuk aktif dalam diskusi dan refleksi kritis. Lalu yang kedua, pendidikan literasi untuk masyarakat marginal. Program literasi yang mengintegrasikan pendekatan Freire telah ditetapkan untuk memberdayakan masyarakat marginal melalui dialog dan analisis kritis terhadap teks yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Peserta didik tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga memahami struktur sosial yang menindas dan mencari cara untuk mengubahnya. Berikut adalah jurnal ilmiah tentang implementasi pendidikan pembebasan. Kesimpulan, implementasi pendidikan sebagai praktik pembebasan menurut Paulo Freire menekankan pentingnya dialog, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Pendidikan ini bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas dalam menghadapi dan mengubah kondisi sosial yang menindas Indonesia. Prinsip-prinsip ini telah ditetapkan dalam berbagai konteks, seperti pendidikan alternatif, program literasi, juga layanan bimbingan dan konseling, menunjukkan relevansi dan efektivitas pendekatan Freire dalam memberdayakan masyarakat. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai contoh implementasi pendidikan sebagai praktik pembebasan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.